Arsenal terus didukung untuk meraih trofi Premier League. Incar Ivan Toney, Arsenal dapat peringatan. Pergi adalah keputusan terbaik Martin Odegaard. Pergi adalah keputusan terbaik Martin Odegaard. Martin Odegaard sekali lagi menegaskan bahwa dia bahagia bermain di Arsenal. Meninggalkan Real Madrid adalah salah satu keputusan terbaik dalam karir Martin Odegaard. Sebagaimana diketahui, gelandang Norwegia ini awalnya dipinjamkan Madrid ke Arsenal pada Januari 2021. Di luar dugaan, Odegaard bermain sangat baik di London. Arsenal pun mempermanenkan pembeliannya menjelang musim 2021-2022. Sejak saat itu, Odegaard berkembang pesat sebagai pemain. Bahkan saat ini dia berperan sebagai salah satu kapten The Gunners, termasuk pemain terpenting di dalam tim. Sekilas meninggalkan tim istimewa selevel Real Madrid untuk Arsenal bisa dilihat turun level, tetapi tidak bagi Odegaard. Tidak ada yang salah dengan Odegaard, potensinya begitu luar biasa. Namun pada saat itu masih ada banyak pemain bintang Madrid di posisinya. Untuk itu pergi adalah keputusan yang tepat bagi Martin Odegaard. Arsenal terus didukung untuk meraih trofi Premier League. Mantan penyerang Arsenal Emmanuel Adebayor mendoakan yang terbaik untuk tim asuhan Mikel Arteta musim ini, meskipun dia memiliki hubungan yang buruk dengan penggemar The Gunners. Ini adalah klub lama saya, dan saya berharap yang terbaik untuk mereka, ujarnya. Arsenal meningkatkan peluang mereka untuk meraih gelar juara musim ini dengan mengakhiri 12 kekalahan beruntun di Premier League melawan Manchester City pekan lalu. City turun ke peringkat ketiga setelah 8 pertandingan, sementara The Gunners naik ke posisi kedua di belakang Tottenham Hotspur yang unggul produktivitas gol. Untuk itu Adebayor yang bermain untuk klub London Utara dari 2006 hingga 2009 merasa senang dengan kemajuan yang dibuat oleh klub lamanya, terutama sejak musim lalu. Ia pun menegaskan bahwa selalu memberikan dukungan untuk The Gunners. Eddie Nketiah ungkap rasa cinta pada The Gunners. Eddie Nketiah menjelaskan mengapa ia menandatangani kontrak baru dengan Arsenal tahun lalu, di tengah spekulasi yang berkembang bahwa klub tersebut sedang mencari penyerang baru. Sejatinya Eddie Nketiah saat ini dianggap berada di belakang Gabriel Jesus sebagai pilihan utama di lini serang The Gunners. Namun karena cedera yang menimpa pemain asal Brasil tersebut dan beberapa perubahan taktik dari Mikel Arteta, Nketiah mendapatkan lebih banyak menit bermain daripada yang diperkirakan oleh banyak penggemar akhir-akhir ini, terutama di musim ini. Membahas mengapa ia memilih untuk memperpanjang masa tinggalnya tahun lalu, Nketiah mengatakan kepada 442, "Itu hanya karena kecintaan saya pada klub. London adalah rumah saya, klub ini adalah rumah saya, tetapi saya telah menjadi penggemar Arsenal sepanjang hidup saya, dan itu memainkan peran besar," ujarnya. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa percakapan dengan Arteta membantu mempengaruhi keputusannya dengan mengklaim bahwa ia ingin belajar, berkembang, dan membantu klub Arsenal. William Saliba jadi sosok inspiratif. Pemain muda Arsenal yang sedang dipinjamkan ke Swansea City, Charlie Patino, terinspirasi oleh perjalanan William Saliba masuk ke dalam skuad The Gunners. Pemain berusia 19 tahun ini berharap dapat tampil mengesankan selama masa peminjamannya dan menggunakan pengalamannya untuk menembus tim inti Arsenal seperti yang dilakukan oleh seniornya William Saliba. Sangat menginspirasi untuk melihat seseorang dari Arsenal dapat pergi dengan status pinjaman dan kembali dengan menunjukkan kualitasnya di Arsenal, kata Patino kepada Daily Mail tentang Saliba. Bek asal Perancis ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling penting di tim Mikel Arteta, namun butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menjadi pemain reguler di tim utama. The Gunners mengirimnya sebagai pemain pinjaman sebanyak 3 kali sebelum akhirnya ia mendapatkan tempatnya di tim utama sejak musim lalu. Incar Ivan Toney, Arsenal dapat peringatan.
Martin Keown telah memperingatkan mantan timnya Arsenal tentang potensi jebakan untuk merekrut Ivan Toney dari Brentford pada bulan Januari. Sejatinya Ivan Toney telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan telah diidentifikasi oleh Mikel Arteta sebagai target nomor satunya meskipun memiliki harga yang sangat mahal yakni 80 juta pound sterling. The Gunners telah membuat awal yang mengesankan di musim 2023-2024, mengumpulkan 20 poin dari 8 pertandingan, ditutup dengan kemenangan 1-0 atas rival utama Manchester City pada pekan lalu. Namun, kurangnya gol dari Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah telah menyebabkan kekhawatiran. Dan meskipun Toney akan menjadi penyerang yang sangat tajam, Martin Keown khawatir Arsenal mungkin belum siap untuk mengakomodasi pemain sekelas Toney, seperti halnya Manchester City yang mampu mengintegrasikan Erling Haaland. Thierry Henry teringat masa kegelapan Arsenal. Thierry Henry mengakui bahwa sulit untuk menyaksikan Arsenal pada masa-masa akhir era kepelatihan Arsene Wenger dan di bawah asuhan Unai Emery. Sebagaimana diketahui, Thierry Henry menghabiskan 8 musim di London Utara yang menghasilkan 2 gelar Premier League, 3 piala FA, dan sejumlah penghargaan individu. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa The Gunners ini kembali ke klub dengan status pinjaman jangka pendek pada tahun 2012. Kini Henry memuja susunan skuad saat ini dan mengenang perjuangannya mengikuti tim saat mereka menjalani masa-masa sulit beberapa musim yang lalu. Ia mengatakan dalam siniar The Rest is Football, "Kami berada di tempat yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya melihat sebuah tim yang sedang berjuang, membuat kesalahan yang bisa saja terjadi," ujar Thierry Henry. Henry yang pernah menjadi pelatih AS Monaco dan Montreal Impact serta asisten Roberto Martinez di Belgia, dan kini melatih Prancis U21. Memuji pekerjaan Mikel Arteta dalam membawa Arsenal dari titik terendah menjadi penantang gelar juara. "Saya tahu betapa sulitnya berada di bangku cadangan," pungkasnya. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita-berita lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!